I just had to let you know you're Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Nurul Atira dengan NIM 3242421012 Stambuk 24 dari jurusan Pendidikan Sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini aku mendapatkan tugas dari mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Sejarah untuk melakukan critical book review. Dan di sini aku tentu udah dapat bukunya. Jadi, aku udah dapat salah satu buku yang dia berkaitan dengan mata kuliah tersebut. Dan di sini, aku akan melakukan critical book review terhadap buku Evaluasi Pembelajaran, Prinsip, Teknik, dan Prosedur karya Dr. Zainal Arifin, MPD. Nah, jadi buku ini tuh membahas secara lengkap mengenai konsep evaluasi pembelajaran, mulai dari dasar teori, teknik pelaksanaan, hingga pemanfaatan evaluasi dalam proses pendidikan. Dan tujuan dari review ini adalah untuk memahami isi buku secara kritis, serta untuk melihat kelebihan serta kekurangan sebagai referensi bagi calon pendidik. Oke, mungkin kita bisa mulai dari cover dulu ya. Nah, teman-teman, seperti inilah tampilan cover bukunya dengan pemilihan tema warna kuning, menarik gitu ya, cerah gitu. Terus juga sini judulnya juga tertera jelas ya, evaluasi pembelajaran. Terus di sini ada nama penulisnya, ada penerbitnya. Terus juga visualisasi gambarnya ini menarik, desainnya juga menarik. Menurut aku menarik sih, aku suka. Terus di belakang bukunya ini juga ada dijelaskan secara singkat isi dari buku tersebut. Nah, ada di sini penjelasannya, lalu ada penerbitnya lagi, ada nama Facebooknya, lalu ini ada apa ya, Twitter ya, lalu ada ISBN-nya juga, seperti ini deh. Dan kalau menurut aku dari covernya ini menarik. Oke, kita masuk ke bab 1, di mana pada bab 1 penulis ini membahas tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran sebagai pondasi utama sebelum memahami teknik penilaian. Di bab 1 ini yang pertama dijelaskan bahwa ada perbedaan antara evaluasi, penilaian, dan juga pengukuran, di mana pengukuran itu berkaitan dengan pemberian angka terhadap hasil belajar. Lalu penilaian merupakan proses menafsirkan hasil pengukuran, sementara evaluasi adalah proses menyeluruh untuk mengambil keputusan terhadap pembelajaran. Selanjutnya juga dibahas mengenai kedudukan evaluasi dalam pembelajaran. Jadi teman-teman, evaluasi pembelajaran itu nggak berdiri sendiri, tapi menjadi bagian penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga perbaikan pembelajaran. Nah, di sini penulis juga menjelaskan tujuan dan fungsi evaluasi, yaitu untuk mengetahui pencapaian belajar siswa, memperbaiki metode mengajar, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pendidikan. Selain itu, dijelaskan juga ruang lingkup evaluasi yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, jadi guru tuh nggak cuma menilai pengetahuan, tapi juga sikap dan juga keterampilan siswa. Dan pada akhir bab dijelaskan juga prinsip-prinsip umum evaluasi seperti objektif, adil, valid, reliable, berkesinambungan, dan menyeluruh. Dan menurut analisis saya pada bab 1 ini, di bab 1 ini tuh penting ya, karena dia menjelaskan dan memberikan pemahaman dasar mengenai apa sih itu evaluasi pembelajaran. Dan menurut saya kelebihan di bab ini tuh adalah penyampaian konsepnya tuh yang sistematis dan mudah dipahami oleh mahasiswa pendidikan seperti saya ini. Penulis juga berhasil meluruskan kesalahpahaman umum bahwa evaluasi itu hanya sebatas pemberian nilai, seperti yang mungkin kita, teman-teman, dan semuanya tahu ya awalnya. Namun ada juga kekurangan nih dari bab 1 ini, di mana contoh praktik nyata di kelas itu masih terbatas, sehingga pembaca ini perlu membayangkan sendiri penerapannya gitu. Jadi dia kurang, di bab 1 itu kurang menjelaskan seperti apa contoh nyatanya, seperti itu. Lalu lanjut masuk ke bab 2, di mana bab 2 ini dengan subbab standar penilaian dalam perspektif standar nasional pendidikan. Nah, di bab 2 ini penulis menjelaskan konsep dasar pendidikan nasional serta hubungan evaluasi dengan standar nasional pendidikan. Jadi evaluasi pembelajaran itu harus mengikuti regulasi pemerintah
agar hasil penilaian ini memiliki standar yang sama secara nasional. Bab ini juga menguraikan landasan yuridis dan formal sistem evaluasi pendidikan di Indonesia, termasuk dari peran Badan Standar Nasional Pendidikan dalam menetapkan standar penilaian. Selanjutnya juga dibahas standar penilaian oleh pendidik, satuan pendidikan, serta teknik penilaian yang direkomendasikan secara nasional. Nah, bagian menarik dari bab ini adalah pembahasan mengenai perkembangan ujian nasional serta berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya. Jadi menurut saya bab 2 ini sangat relevan karena menghubungkan teori evaluasi dengan kebijakan pendidikan nasional. Dan kelebihan bab ini tuh dia mampu memberikan wawasan regulasi pendidikan sehingga calon-calon guru ini bisa memahami bagaimana evaluasi itu harus sesuai dengan standar nasional. Namun pada bab 2 ini untuk pembahasan hukum dan kebijakannya itu cukup padat sehingga mungkin terasa berat gitu untuk dibaca oleh pembaca yang dia belum familiar dengan sistem pendidikan Indonesia. Lalu selanjutnya kita masuk ke bab 3 mengenai karakteristik, model, dan pendekatan evaluasi pembelajaran. Nah, di bab 3 ini penulis menjelaskan bahwa instrumen evaluasi harus memiliki karakteristik seperti valid, reliable, objektif, praktif, dan ekonomis agar hasil evaluasi itu dapat dipercaya. Kemudian juga dijelaskan berbagai model evaluasi pembelajaran di mana ini menunjukkan bahwa evaluasi itu dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sesuai dengan tujuan dari pembelajaran. Selain itu juga dibahas pendekatan evaluasi yang baik yang berorientasi pada hasil belajar maupun pada proses pembelajaran itu sendiri. Dan bab ini tuh juga menekankan bahwa evaluasi modern itu tidak hanya menilai hasil akhir, tapi juga proses belajar yang sedang berlangsung. Dan menurut analisis saya, di bab 3 ini dia memperluas pemahaman pembaca bahwa evaluasi pembelajaran itu memiliki banyak model dan banyak pendekatan. Dan kelebihan dari bab 3 ini, dia memberikan sudut pandang yang lebih modern tentang evaluasi pendidikan. Tapi ada beberapa istilah teoritis yang dia butuh pemahaman tambahan, sehingga untuk pembaca pemula seperti kita ini mungkin perlu membaca secara ulang untuk memahami konsepnya tuh secara menyeluruh dan lebih paham. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 4 mengenai prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Nah, pada bab 4 ini penulis menjelaskan bahwa ada tahap pertama dalam perencanaan evaluasi, yaitu menentukan tujuan evaluasi, kompetensi yang akan dinilai, serta teknik penilaian yang digunakan. Lalu tahap kedua itu adalah pelaksanaan evaluasi, yaitu proses pemberian tes atau kegiatan penilaian kepada peserta didik sesuai rencana yang telah dibuat. Selanjutnya di sini juga dibahas tentang monitoring pelaksanaan evaluasi untuk memastikan proses berjalan objektif dan juga sesuai dengan prosedur. Lalu setelah evaluasi ini dilakukan, guru dapat mengolah data hasil evaluasi agar dapat ditafsirkan dengan benar. Nah, di sini penulis juga menekankan pentingnya pelaporan hasil evaluasi belajar kepada siswa, orang tua, maupun pihak sekolah sebagai bentuk dari akuntabilitas pendidikan. Di tahap akhirnya itu, penulis menjelaskan penggunaan hasil evaluasi untuk memperbaiki proses pembelajaran di masa mendatang. Nah, menurut saya bab 4 ini sangat aplikatif ya, karena menjelaskan langkah kerja evaluasi itu secara runtut seperti panduan praktik bagi guru. Nah, kelebihan di bab ini juga alurnya tuh jelas mulai dari perencanaan hingga tindak lanjutnya, sehingga mudah untuk diterapkan dalam kegiatan mengajar. Namun, beberapa pembahasannya itu tuh lebih banyak bersifat prosedural sehingga pembaca ini harus dan perlu mengaitkan sendiri dengan situasi di kelas nyata. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 5 tentang pengembangan instrumen evaluasi jenis tes. Di bab 5 ini, penulis menjelaskan berbagai jenis tes yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu tes uraian, tes objektif, tes lisan, dan juga tes perbuatan. Nah, tes uraian ini yang pertama digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir siswa secara mendalam. Sedangkan kalau tes
objektif itu seperti pilihan ganda, dia tuh lebih efektif untuk mengukur pengetahuan tuh secara lebih luas. Lalu kalau tes lisan itu digunakan untuk melihat kemampuan komunikasi peserta didik, dan tes perbuatan itu digunakan untuk menilai keterampilan praktiknya. Dan bab ini juga menekankan pentingnya penyusunan kisi-kisi soal agar tes itu sesuai dengan indikator pembelajaran. Dan melalui bab ini juga guru diajarkan bahwa membuat soal bukan sekedar menyusun pertanyaan, tapi juga harus berdasarkan tujuan pembelajaran yang jelas. Menurut saya di bab 5 ini sama pentingnya karena langsung dia berkaitan dengan tugas guru dalam membuat soal. Seperti apa cara membuat soal, apa-apa saja. Dan kelebihannya itu dia memberikan panduan secara teknis yang jelas banget, terus sistematis juga dalam penyusunan tesnya. Untuk kekurangan sih sejauh ini gak ada ya, karena juga pembahasannya ini cukup detail. Jadi tuh pembaca tuh bisa memahami bagaimana langkah-langkahnya karena tadi emang dijelaskan secara detail. Nah, selanjutnya masuk lagi ke bab 6 tentang pengembangan instrumen evaluasi jenis non-tes. Nah, pada bab ini dijelaskan bahwa instrumen jenis non-tes ini meliputi observasi, wawancara, skala sikap, daftar cek, angket, studi kasus, catatan insidental, sosiometri, hingga inventori kepribadian. Dan melalui instrumen yang tadi juga, guru tuh dapat menilai perkembangan karakter, kerjasama, tanggung jawab, serta interaksi sosial siswanya. Dan di bab ini tuh juga menunjukkan bahwa evaluasi pembelajaran tuh gak hanya menilai kecerdasan akademik, tapi juga perkembangan kepribadian peserta didiknya tuh secara menyeluruh. Dan menurut saya untuk bab 6 ini bagus karena sangat relevan dengan pendidikan modern yang menekankan penilaian sikap dan juga karakter siswa. Dan kelebihan dari bab ini itu adalah dia memperluas pemahaman guru tentang pentingnya penilaian non-akademik. Tapi harus diingat ya teman-teman, untuk penggunaan instrumen non-tes ini memerlukan keterampilan observasi yang baik, sehingga guru itu perlu latihan khusus agar penilaiannya tetap objektif loh. Selanjutnya kita masuk ke bab 7 tentang penilaian berbasis kelas. Nah, di bab ini dijelaskan bahwa penilaian berbasis kelas itu merupakan penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau perkembangan belajar peserta didik. Dan penulis di sini juga menjelaskan tujuan dari penilaian berbasis kelas, yaitu untuk mengetahui kemajuan belajar siswa secara menyeluruh. Jadi itu bukan hanya melalui ujian akhir aja. Objek penilaian ini mencakup domain seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi guru dapat menggunakan berbagai alat penilaian seperti tugas, proyek, observasi, ataupun praktik langsung. Dan selain itu juga dijelaskan prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas seperti autentik, berkesinambungan, objektif, dan juga mendidik. Dan bab ini juga menjelaskan apa sih manfaat penilaian berbasis kelas itu. Jadi teman-teman, penilaian berbasis kelas itu dapat membantu guru untuk memahami kebutuhan belajar siswa dan juga memberikan umpan balik secara langsung. Dan menurut saya, untuk bab 7 ini sekali lagi sangat relevan dengan sistem pendidikan di zaman modern sekarang ini. Dan kelebihan dari bab ini dia tuh menunjukkan bahwa guru ini memiliki peran utama sebagai evaluator dalam pembelajaran. Namun perlu diingat teman-teman, dalam pelaksanaan penilaian berbasis kelas ini membutuhkan waktu dan juga kesiapan guru yang cukup tinggi, sehingga menjadi tantangan dalam kelas apalagi dengan jumlah siswa yang banyak. Lalu selanjutnya kita masuk ke bab 8 tentang model penilaian portofolio. Nah, apa sih itu model penilaian portofolio? Jadi, model penilaian portofolio itu merupakan penilaian berdasarkan kumpulan hasil karya siswa yang menunjukkan perkembangan belajar dari waktu ke waktu. Dan di sini penulis juga menjelaskan dasar pemikiran penilaian portofolio itu yaitu menilai proses belajar bukan hanya hasil akhir. Jadi tujuan penilaian portofolio itu untuk memberikan gambaran perkembangan kemampuan siswa secara berkelanjutan serta untuk meningkatkan refleksi diri peserta didik. Lalu bab ini juga menjelaskan secara lengkap tentang prinsip-prinsip penilaian portofolio
seperti karakteristiknya, terus ada juga kelebihan dan juga kekurangannya. Kalau kelebihan portofolio ini, dia tuh mampu menilai kreativitas dan juga perkembangan siswanya itu secara nyata. Sedangkan kekurangannya itu, dia membutuhkan waktu pengelolaan yang cukup panjang bagi guru. Jadi menurut saya untuk bab 8 ini sangat menarik karena dia memperkenalkan evaluasi yang lebih humanis ya, yang lebih nyata secara lapangan. Terus juga di bab ini tuh penulis memberikan alternatif penilaian selain tes tertulis. Namun perlu diketahui lagi teman-teman, dalam implementasi penilaian portofolio ini memerlukan komitmen tinggi baik dari guru maupun dari siswa agar dokumentasi belajar itu dapat berjalan dengan konsisten. Lalu selanjutnya kita masuk ke bab 9 tentang teknik pengolahan hasil evaluasi. Nah, jadi setelah evaluasi ini dilakukan, guru itu harus mengolah skor agar dapat ditafsirkan secara objektif. Pembahasan ini meliputi perhitungan skor total, lalu ada konversi skor, serta cara pemberian nilai pada aspek sikap dan keterampilan psikomotoriknya. Nah, di sini penulis itu menjelaskan dua pendekatan utama dalam pengolahan nilai, yaitu penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Dalam penilaian acuan patokan, dia ini menilai siswa berdasarkan standar kompetensi tertentu, sedangkan kalau dalam penilaian acuan norma, dia ini membandingkan hasil siswa dengan kelompoknya gitu. Jadi di bab ini tuh menjelaskan bahwa pengolahan nilai itu harus dilakukan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau menurut saya bab 9 itu sangat penting ya, karena banyak guru itu cuma fokus pada pemberian nilai tanpa benar-benar paham bagaimana proses pengolahannya. Dan di bab ini tuh juga dijelaskan bagaimana sih pemahaman teknis tentang nilai siswa ini dihasilkan secara ilmiah gitu. Bagaimana ya nilai siswa ini dihasilkan. Nah, jadi itu keseluruhan dari bab 9. Lalu kita masuk ke bab 10. Kita masuk ke bab 10 tentang analisis kualitas tes dan butir soal. Nah, di bab ini penulis itu menjelaskan bahwa soal yang baik harus memenuhi beberapa kriteria utama seperti validitas, reliabilitas, kepraktisan, dan daya pembeda. Validitas ini tuh menunjukkan bahwa soal itu benar-benar mengukur kemampuan siswa yang memang seharusnya itu diukur. Lalu reliabilitas ini tuh berkaitan dengan konsistensi hasil tes apabila digunakan secara berulang kali. Selain itu juga dibahas analisis kualitas butir soal yang meliputi tingkat kesukaran soal, lalu ada fungsi pengecoh, lalu ada homogenitas soal, serta efektivitas pilihan jawaban. Dan melalui analisis ini, guru tuh dapat mengetahui apakah soal ini terlalu mudah, terlalu sulit, atau tidak mampu membedakan kemampuan siswa. Dan di bab ini tuh juga menegaskan bahwa evaluasi pembelajaran yang baik itu harus didukung oleh instrumen tes yang dia berkualitas, teman-teman. Jadi kalau menurut saya kelebihan dari bab 10 ini yaitu menjelaskan dan juga membantu bagaimana guru ini meningkatkan kualitas soal sehingga penilaian itu menjadi lebih objektif dan juga profesional. Namun untuk beberapa pembahasan ini kompleks sih, tapi untuk pembaca pemula ini memerlukan latihan tambahan untuk lebih memahaminya secara optimal. Lalu selanjutnya kita ke bab yang terakhir, yaitu bab 11 tentang pemanfaatan hasil evaluasi dan refleksi pelaksanaan evaluasi. Nah, jadi di bab ini tuh dijelaskan bahwa evaluasi ini tuh gak hanya berhenti pada pemberian nilai saja, tapi juga harus digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi, penulis ini menjelaskan manfaat hasil evaluasi bagi guru, siswa, dan juga lembaga pendidikan, seperti bisa memperbaiki metode mengajar, memberikan program remedial, serta pengayaan bagi siswa yang sudah mencapai kompetensi. Nah, di bab ini juga menekankan pentingnya refleksi pelaksanaan evaluasi, yaitu guru melakukan evaluasi diri terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Selain itu juga dibahas faktor penyebab keberhasilan dan juga kegagalan dalam proses pembelajaran, serta
strategi untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar. Lalu pembahasan ini ditutup dengan konsep pembelajaran remedial sebagai bentuk tanggung jawab guru terhadap perkembangan peserta didiknya. Jadi menurut saya untuk keseluruhan bab 11 ini menjadi penutup yang sangat kuat karena dia menegaskan bahwa evaluasi itu tuh bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran, bukan sekadar memberi nilai aja. Dan kelebihan dari bab 11 ini juga, dia tuh memberikan sudut pandang reflektif sehingga guru ini dapat terus berkembang secara profesional. Tapi untuk kekurangannya, dia itu pembahasannya tuh masih bersifat konseptual saja sehingga pembaca ini perlu menyesuaikan dengan kondisi nyata di sekolah, apalagi kondisi nyata di kelas yang pasti berbeda-beda kan. Nah, selesai juga kita membahas seluruh bab di dalam buku ini. Jadi secara keseluruhan, buku evaluasi pembelajaran, prinsip, teknik, dan prosedur karya Dr. Zainal Arifin MPD ini tuh merupakan referensi yang sangat komprehensif bagi mahasiswa pendidikan dan juga calon guru, di mana buku ini tuh menyajikan pembahasan evaluasi pembelajaran secara sistematis, dimulai dari konsep dasar, standar nasional, pengembangan instrumen, teknik penilaian, hingga pemanfaatan hasil evaluasi. Untuk kelebihan buku ini teman-teman, kelebihannya itu terletak pada kelengkapan materi dan keterpaduan antara teori dan praktik evaluasi pembelajarannya. Tapi di beberapa bagian ini tuh masih cukup teoritis sehingga membutuhkan contoh implementasi yang lebih konkret agar mudah dipahami oleh pembaca pemula. Jadi berdasarkan analisis tersebut, buku ini tuh menurut saya sangat layak dijadikan sumber utama dalam memahami evaluasi pembelajaran secara profesional. Jadi secara menyeluruh ini buku layak ya. Demikianlah yang dapat aku sampaikan mengenai critical book review dari buku evaluasi pembelajaran karya Zainal Arifin. Melalui buku ini, aku mengetahui bahwa evaluasi pembelajaran ini merupakan proses penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga membantu perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Dan kalau begitu, terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga review ini tuh dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita dalam bidang pendidikan. Semangat untuk mahasiswa, semangat untuk calon guru. Aku Nurul Atira, sampai jumpa di video-video selanjutnya. I just had to let you know you're